Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-61 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semua malaikat sujud. Illa iblisa, kecuali iblis. Qala, iblis berkata, A'asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku harus sujud kepada seorang yang engkau ciptakan dari tanah liat? Qala, Allah Ta'ala berfirman, Ara'aitaka hadal ladzi karramta alayya. Qala, iblis berkata, Ara'aitaka hadal ladzi karramta alayya. La in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis berkata, bagaimana menurut engkau ya Allah tentang orang yang engkau muliakan di atasku ini? Seandainya engkau beri aku waktu sampai hari kiamat untuk hidup, sungguh aku akan menyesatkan keturunannya kecuali sedikit. Qala, Allah berfirman, idhab, silakan engkau lakukan. Faman tabi'aka minhum, maka barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, maka sungguhnya neraka jahanam adalah balasan yang akan dipenuhi untuk kalian semua. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, yunabbihu tabaraka wa ta'ala ibadahu ala syiddati adawati syaitan wa hirsihi ala idlalihim, wa annahu lamma khalaqallahu Adam istakbara anis sujudi lahu wa qala mutakabbiran a'asjudu liman khalaqta tina, ay min tinin wa bizamihi annahu khairun minhu li'annahu khuliqa min nar. Wa qad taqaddama fasadu hadzal qiyas al-batil min iddati awjuh.
Falamma tabayyana li iblis tafdilallahi li Adam qala mukhatiban lillahi ara'aitaka hadha alladhi qaramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu ay la astaqsilannahum bil idlali wala aghwiyannahum illa qalila wala ughwiyannahum illa qalila. Arafa al-khabithu annahu la budda yakuna minhum ma yu'adihi wa ya'sihi. Faqala Allah lahu idhhab faman tabi'aka minhum wa ikhtaraka ala rabbih wa walihi al-haq fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura ay muddakharan lakum muwaffaran jazaan ala a'malikum wallahu ta'ala a'lam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini Allah tabaraka wa taala ingin memperingatkan hamba-hambanya betapa keras permusuhan syaitan, betapa semangatnya syaitan untuk menyesatkan manusia. Hal itu disebabkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, syaitan tidak mau atau menolak untuk sujud kepadanya. Dalam keadaan sombong, setan berkata, apakah aku harus sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah liat, yakni dari tanah liat yang menurut anggapan syaitan dia itu lebih baik daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api. Sungguh telah lalu penjelasan rusaknya kias yang batil yang disampaikan oleh syaitan dari berbagai sisi. Tatkala jelas bagi iblis bahwa Allah Ta'ala memang lebih mengutamakan Adam daripada dia, maka iblis pun berkata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menurut engkau ya Allah tentang Nabi Adam yang telah engkau muliakan di atasku? Seandainya aku diberi waktu hidup sampai hari kiamat, sungguh aku akan menyesatkan keturunan-keturunannya. Yakni aku akan berusaha kuat untuk menyesatkan mereka dan membuat mereka menyimpang, kecuali cuma sedikit. Setan yang jelek mengetahui bahwa pasti di antara Bani Adam itu ada yang memusuhinya dan tidak mau menurutinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada setan, kepada iblis, pergilah atau silakan engkau lakukan apa yang kamu mau. Maka barang siapa yang mengikutimu dari Bani Adam lebih memilih engkau daripada Rabbnya dan berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya neraka jahanam
adalah balasan yang sangat penuh atau sempurna untuk kalian semua. Yakni disiapkan untuk kalian dan dipenuhi balasannya untuk amal kalian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Qanabidina azakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-61 sampai 63 dan juga membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah dari ayat-ayat tersebut. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ikhtalafal ulama fi al-ma'murina bis sujudi li Adam. Ahum jami'ul malaikah am malaikatul ardi ala tahsisi. Ahum jami'ul malaikati am malaikatul ardi ala tahsisi. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Apakah semua malaikat atau hanya malaikat yang bertugas di bumi?
warajih jami'ul malaikah lianna zahira lafzil malaikah yufidul umum. Yang rajih bahwa yang diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam itu seluruh malaikat. Karena zahir lafaz al-malaikah menunjukkan keumuman. Wallahu ta'ala alam. Dzakarahu Ar-Razi fi tafsirihi. Baik. Hal itu disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya. Al-faidatu asaniyah. Qauluhu ta'ala illa iblisa. Hal iblisu minal malaikati amla. Warajih annahu laisa minal malaikah. Lianna Allah Ta'ala khalaqahu min nar. Wa khalaqal malaikata min nur. Wal istisna fi hadhil ayah munqati'. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala illa iblis, kecuali iblis enggak mau sujud. Apakah iblis termasuk malaikat ataukah bukan? Yang rajih, iblis bukan malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dari api.
Sedangkan Allah menciptakan malaikat dari apa? Cahaya. Sehingga istisna dalam ayat ini adalah istisna muqati. Nah. Baik. Jadi antara mustasna dan mustasna minhu ini tidak sejenis. Nah, antara malaikat dan iblis tidak sejenis, sehingga disebut istisna munqati. Al-faidatu ats-tsalitsah. Qauluhu ta'ala qauluhu ta'ala qala asjudu liman khalaqta tina. Za'ama iblis annahu khairun min Adam. Li'annahu khuliqa min nar. Wa Adam khuliqa min tin. Ma'anna at-tina afdal min nar. Min iddati aujuh. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, iblis berkata, "Apakah aku harus sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah liat?" Iblis beranggapan bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Karena iblis diciptakan dari api. Sedangkan Nabi Adam dari tanah liat. Padahal tanah liat itu lebih afdal daripada api dari banyak sisi. Baik. Al-faidatu Arabiah. Qauluhu ta'ala qala ara'aitaka hadzal ladzi qarramta alayya qala ara'aitaka hadzal ladzi qarramta alayya.
fihi dalilun ala anna iblisa i'tarafa anna adama afdalu minhu bitafdzirillahi iyahu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkata, bagaimana menurut engkau ya Allah tentang orang yang engkau muliakan melebihi aku atau di atas aku? Ini merupakan dalil bahwa iblis mengakui bahwa Nabi Adam lebih utama daripada dia. Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Nabi Adam, memberi keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Barakallahu. Al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala la in akhartani ila yaumil qiyamah fihi dalilun ala anna iblisa la yamutu ila yaumil qiyamah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, iblis mengatakan, jika engkau beri aku tunda untuk hidup sampai hari kiamat. Ini merupakan dalil bahwasanya iblis tidak akan mati sampai hari kiamat nanti. Nah, jadi pada saat kiamat baru mati. Ya. Nah. Baik. Adapun keturunan-keturunannya dari kalangan jin-jin kafir, maka mati, ya. Tapi kalau iblis, Abul Jan, bapaknya atau moyangnya jin ini, nggak mati sampai hari kiamat. Nah, al-faidatu as-sadisah. Faedah yang keenam. Qaulu ta'ala la ahtanikanna dzurriyyatahu fihi salah satu aqwalin.
Ahaduha la astawliyanna alaihim, la astawliyanna alaihim. Qalahu Ibnu Abbasin wal Farra. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, iblis berkata, sungguh la ahtanikanna dzurriyyatahu. Mengenai makna ayat ini ada 3 pendapat. Yang pertama, makna la ahtanikanna dzurriyyatahu ialah la astawliyanna alaihim. Sungguh aku akan menguasai mereka. Menguasai keturunan Bani Adam. Pendapat Ibnu Abbas dan Al-Farra. Wasani la'udillannahum qalahu Ibnu Zaid. Makna yang kedua, la ahtanikanna dzurriyyatahu ialah la'udillannahum. Sungguh aku akan menyesatkan mereka. Ini pendapat Ibnu Zaid. Wasalis la astaqsilannahum, pakai hamzah semua. La astaqsilannahum. La astaqsilannahum. Hada qaulu Ibnu Qutaibah. Di makna yang ketiga, la astaqsilannahum. Sungguh aku akan menghabisi mereka semua, membinasakan mereka semua. Atau menghancurkan mereka semua. Ini pendapat Ibnu Qutaibah. Nah, barakallahu fikum. 3 pendapat ini sama-sama saling melengkapi. Intinya adalah diwakili oleh pendapat yang kedua, yakni setan berusaha untuk menyesatkan Bani Adam. Kalau sudah sesat, maka setan akan menguasai mereka. Dan kalau sudah menguasai mereka, maka setan akan membinasakan mereka dalam perkara agama dan dunianya. Wal iyadu billah.
Al-faidatu as-sabi'ah. Qaulu ta'ala illa qalila. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hum awliya'ullahi alladzina asamahum. Qala Ibnu Abbas hum awliya'ullahi alladzina asamahum. Wa fihi dalilun ala anna iblisa a'afa annahu la budda ayyakuna minhum may yu'adihi wa ya'sihi. Annahu la budda ayyakuna minhum may yu'adihi wa ya'sihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala illa qalilan. Iblis berkata, kecuali sedikit yang aku tidak mampu menyesatkannya. Ibnu Abbas menjelaskan mereka yang sedikit ini ialah wali-wali Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka. Amin. Ini juga merupakan dalil bahwa iblis mengetahui pasti di antara keturunan Nabi Adam ada yang memusuhi iblis, ada yang tidak mau taat sama iblis. Nah, mereka inilah wali-wali Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-faidatu as-saminah. Nah, yang ke-8. Qauluhu ta'ala qala idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Nah, fihi dalilun ala anna iblisa wa man tabi'ahu minal jinni wal insi min ahli jahannam. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala,
Qala Allah berfirman, idhab, pergilah engkau melaksanakan yang engkau mau, terserah. Faman tabi'aka minhum, barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, berpaling dari Rabbnya, berpaling dari al-haq, maka sesungguhnya Jahannam adalah balasan kalian semua, dengan balasan yang akan dipenuhi secara cukup. Nah, di sini merupakan dalil bahwasanya iblis dan yang mengikutinya dari kalangan bangsa jin dan manusia adalah penduduk neraka Jahannam nanti, ya. Jadi kalau ditanya di neraka Jahannam itu cuma manusia saja ataukah bangsa jin yang mengikuti iblis? Jawabannya manusia dan jin yang mengikuti iblis. Ya. Nah, kalau jin iblis terbuat dari api, sementara Jahannam juga dari api, perhatikan mereka enggak terasa. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menyiksa dengan api makhluk yang Allah ciptakan dari api. Barakallahu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Adapun ayat berikutnya tentang makar-makar iblis terhadap Bani Adam, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.